Om Swastiastu, Om Magnamastu, Namo Siddham, Om Saraswati Jaya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bimantara dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang ajaran Dasa Yama Brata. Dasa Yama Brata adalah 10 macam brata pengendalian diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia berlandaskan Dharma. Menurut Wigama dan kawan-kawan, tahun 1995, halaman 131. Adapun 10 bagian dari Dasa Yama Brata, yaitu yang pertama, Amsangsya, adalah harimbawa, berarti tidak mementingkan diri sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bermasyarakat. Contoh pelaksanaannya bisa dengan gotong royong atau bermusyawarah bersama. Yang kedua yaitu Kesama, yang berarti tahan akan panas dan dingin. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia harus mempunyai sifat pengampun dan pemaaf. Yang ketiga adalah Satya, yang berarti tidak berkata bohong. Adapun 5 bagian-bagian dari Satya sebagai berikut: Satya Herdaya, Satya Samaya, Satya Wacana, Satya Laksana, dan Satya Mitra. Kemudian yang keempat yaitu Ahimsa, yang berarti berbuat bahagia sesama makhluk ciptaannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus bisa saling menyayangi atau menjaga, tidak sebaliknya. Selanjutnya adalah Dhamma, yang berarti sabar serta dapat menasihati diri sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, semisal kita melakukan kesalahan, kita harus dapat merenungi atau mengintrospeksi diri, di mana letak kesalahan kita sebagai manusia. Kemudian yang keenam adalah Arjawa, berarti tulus hati atau berterus terang. Bisa kita ambil contohnya dari para pahlawan perang yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia. Mereka telah tulus ikhlas untuk memperjuangkan bangsa Indonesia agar tidak jatuh kepada tangan para penjajah. Kemudian yang ketujuh yaitu Pratiti, yang berarti sangat welas asih. Sikap yang sangat welas asih harus dimiliki oleh setiap makhluk hidup, yakni sifat cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Karena hanya sifat inilah yang bisa menyelesaikan semua masalah, kebencian, dan permusuhan. Yang kedelapan yaitu Prasada, yang berarti kejernihan hati. Yang dimaksud dengan prasada adalah sifat dengan pikiran yang suci, hati yang bersih, tulus, ikhlas tanpa pamrih dan suci. Karena pikiran adalah sumber segala perbuatan, maka ia harus terhindarkan dari kehendak yang buruk, kotor, tercela, dan yang lainnya dengan cara mengendalikannya. Kemudian yang ke-9, Madhurya, yaitu manis pandangan atau muka manis dan manis perkataan. Madhurya adalah orang yang mempunyai pandangan atau roman muka dan perkataan yang manis. Ini berarti orangnya harus mempunyai sifat ramah tamah, lemah lembut, dan sesekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian yang terakhir yaitu Mardawa, yang berarti kelembutan hati.
Mardawa adalah sifat dan perilaku seseorang yang rendah hati dan tidak suka menyombongkan diri. Sifat rendah hati bukan berarti rendah diri. Sifat rendah hati dapat juga dikatakan mempunyai kelembutan hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, saya mohon ampun. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.